Oke, baik. Bapak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Sebelum Bapak mulai untuk belajar, mungkin Soli bisa memimpin berdoa dulu supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat bersama-sama. Oke, silakan dipimpin doanya dulu, Soli. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik. Yang ingin Bapak jelaskan berikutnya yaitu mengenai materi. Materi pembelajaran untuk beberapa kali pertemuan ke depan ini, Bapak melanjutkan materi yang sudah Ibu Alfi sampaikan sebelumnya, yang mana mestinya kalian sudah memahami bahwa basis data itu seperti apa dan kenapa sih kita perlu yang namanya membuat sebuah basis data dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Itu ada yang namanya materi tentang pemodelan data. Nah, jadi nanti kalau kalian suatu saat misalkan setelah lepas dari masa sekolah ataupun nanti ada masa kuliah, mungkin kalau kalian berminat bekerja menjadi seorang database administrator, ya. Nah, database administrator itu tugasnya adalah mengelola database dalam sebuah perusahaan. Nah, sebelum kalian bisa melakukan pengelolaan atau memanipulasi sebuah basis data, paling tidak kalian harus paham bagaimana cara memodelkan data. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini sampai 2 kali pertemuan ke depan, yaitu tentang bagaimana memodelkan data. Nah, baik, materi yang sudah Bapak persiapkan yaitu kalau kalian buka Google Classroom-nya, ya. Jadi di Google Classroom yang sudah Bapak buat, di pertemuan pertama itu ada satu yang baru Bapak posting yaitu materi. Oke, sebelum Bapak lanjut, Soli bisa dimonitor slide atau layar Bapak? Sudah, Pak. Oke, ya. Bisa, Pak. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, kalau kalian perhatikan di pertemuan yang pertama ini, yang Bapak beri tanda kotak merah, ya, ini kebetulan karena Bapak baru buat hari ini, karena sebenarnya Bapak sudah siapkan Google Classroom yang di luar sekolah. Ini sudah banyak materi yang sudah Bapak siapkan sebenarnya. Nah, cuman karena ternyata beberapa kalian tidak bisa mengakses karena menggunakan akun sekolah, maka Bapak baru buat di akun sekolah. Nah, ini materi yang Bapak buatkan untuk kalian pelajari, nanti yang kita pelajari sama-sama. Nah, kalau kalian perhatikan di sini nanti kalau diklik materinya, kalau kita ingin lihat materinya, ya. Jadi kalau kalian punya perangkat HP atau smartphone yang punya kapasitas memori yang masih banyak, kalian boleh download bahan PDF-nya. Ini kalian boleh download supaya kalian ketika nanti suatu saat misalkan ingin membuka bahan Majar ini, tapi kalian tidak punya paket data misalkan, jadi ini bisa dibaca secara offline atau secara luring. Ada plus minus untuk materi yang pertama, untuk materi yang kedua juga ada plus minusnya. Nah, ini kalian tinggal manfaatkan mana yang kalian mau klik gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan Bapak mau lihat yang secara offline, secara online atau daring. Ya, jadi sebelum nanti kita belajar memahami materi-materi yang ada di KD-KD dari mata pelajaran basis data, khususnya untuk KD 3.2, yaitu mengenai memahami bentuk diagram hubungan antar entitas, atau kalau bisa Bapak ringkas, pada prinsipnya untuk KD 32 ini kita akan belajar bagaimana memodelkan data dengan menggunakan diagram ERA. Nah, sebelum menginjak ke materi 3.2 ini, Bapak minta, Bapak ingin membuat sebuah kuis dulu ya. Oke, Bapak, kalau kalian perhatikan di halaman chatting, Bapak sudah kirim link ya. Kalian tinggal klik saja link yang Bapak sudah berikan di link meetingnya. Beri nama sesuai dengan nama kalian yang ada di presensi ya. Oke ya, Bisa, Pak. baik ya. Siap-siap, kita akan mulai permainannya. Kita mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semua. Tinggal Zainur yang mengalami kendala ya. Oke, kita
toleransi ya, mungkin untuk kendala jaringan ya untuk Zainur. Baik. Nah, di sini terlihat bahwa masalah-masalah yang ditimbulkan kalau kita mengelola basis data itu secara fisik, jadi arsip-arsip manual itu kita kumpulkan dalam sebuah ruangan atau gudang, itu terkadang kita kadang mengalami kesulitan seperti misalkan kalau kita diminta untuk menyediakan data dengan cepat. Nah, itu mungkin kita nggak bisa sediakan dengan cepat karena mungkin arsipnya yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau kita lihat di video ilustrasi yang Bapak berikan di slide. Atau juga ada masalah misalkan kalau masalahnya itu ada bencana misalkan banjir sehingga arsipnya menjadi basah. Nah, itu kita juga bisa kesulitan untuk mendapatkan arsip-arsip yang sudah rusak baik karena basah ataupun terbakar. Salah satu pemodelan data yang kita bisa buat itu ada yang namanya entity relationship diagram. Ya, walaupun ada banyak model-model data yang bisa kita buat, ada binary, semantik, infologikal dan seterusnya. Tapi pada umumnya yang sering digunakan ya, oleh seorang database administrator untuk membuat pemodelan data, yaitu dengan menggunakan sebuah diagram namanya entity relationship diagram atau biasa disebut ERD. Oke, minta responnya. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Jika tidak ada, Bapak yang bertanya ya. Nah, kalau kalian nggak bertanya, Bapak yang bertanya nih. Jadi Bapak tadi sudah sebutkan ada 3 komponen utama dalam entity relationship diagram. Oke, salah satunya mungkin bisa disebutkan, saya panggil Hermansyah. Oke, silakan. Satu aja komponen yang ada di dalam entity relationship diagram. Silakan disebutkan Hermansyah. Reaksi Unrai. Ya, tidak Pak. Oke, relasi gitu ya. Relasi. Oke, baik. Sudah satu itu kita perlu tahu ada yang namanya 3 komponen. 1 entitas, 2 atribut, 3 relasi. Jadi ketika kita belajar yang namanya ERD, kita cuma belajar 3 komponen ini saja. Jadi nanti Bapak bagikan di Google Classroom ya, dokumennya ini. Nah, jadi ini adalah kasusnya tadi. Nah, kemudian cara menjawabnya nanti. Tadi nomor 1 kan kita sudah jawab sama-sama tuh. Ada entitas apa saja tadi pada persoalan? Gimana, Soli? Senin juga boleh, Pak. Sebenarnya kalau kita mau belajar ERD atau kita bisa memodelkan entity relationship diagram itu seperti apa, maka paling tidak kita harus ketahui ada 3 komponen. Yang tadi Bapak sebutkan sudah ada entitas, ada atribut, dan juga ada relasi. Nah, 3 komponen ini penting untuk diketahui, dikenali dulu, dipahami dulu sebelum kita bisa membuat yang namanya ERD. Nah, nanti kita harus kenalan dulu. Ada yang namanya kardinalitas, ada yang namanya derajat, di mana kardinalitas ini dibagi menjadi beberapa lagi, ada one to one, one to many, many to many. Kemudian kalau kita berbicara derajat relasi, ada unary, binary, ternary, dan seterusnya. Nah, inilah kita materi-materi yang akan kita pelajari minggu depan pada hari Senin. Oke, Bapak ulangi kembali. Link untuk podcast hari ini ada di chat Google Meet yang paling bawah, kodenya 378892. Oke, baik. Sebelum Bapak akhiri, Bapak cuma berpesan karena ini pada masa pandemi ya, jadi masih dalam situasi masa pandemi, kalau bisa kalian kalau tidak ada keperluan untuk keluar rumah, kalau mau belajar ya belajar di rumah saja, kalau mau bermain ya bermain di rumah saja ya. Jadi jangan banyak keluar rumah karena situasinya. Oke, baik. Sekian dari Bapak. Kita ketemu hari Senin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.